Nah, bagi para Habib dan Mukibbin yang merasa dirugikan oleh tesisnya Kiai Haji Imaduddin Osman Al-Bantani, saya sarankan karena Anda merasa dirugikan karena membuat framing dihina, dicaci, dijatuhkan harga dirinya, dijatuhkan marwahnya. Kan itu kan yang Anda sampaikan. Anda katanya difitnah, Anda katanya dibenci, Anda katanya disampaikan ujaran-ujaran kebencian. Bukti begitu banyak menurut pengakuan Anda bahwa bukti-bukti itu ke kepolisian, adukan kami, adukan Kiai Haji Imaduddin Osman Al-Bantani telah melakukan pelecehan umpamanya, telah melakukan ujaran kebencian umpamanya, telah membuli umpamanya, telah memfitnah umpamanya. Kan menurut Anda, Habib dan Mukibbin sudah punya bukti banyak. Bawa itu ke pengadilan, bawa itu ke kepolisian, laporkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saudara-saudariku sebangsa dan setanah air yang saya hormati, yang saya cintai, dan yang saya banggakan. Semoga saudara-saudari dan kita semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat, bisa menjalankan aktivitas sehari-hari dengan sebaik-baiknya, dan insya Allah akan memperoleh hasil yang sebaik-baiknya pula. Amin. Allahumma amin. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati dan saya cintai, hadirnya tesis Kiai Haji Imaduddin Osman Al-Bantani bagi para Habib, orang-orang imigran yang ada di Indonesia yang selama ini mengaku-ngaku sebagai cucu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan gelar Habib, adalah petaka, adalah kiamat, adalah pembunuhan secara massal. Loh, kok bisa begitu, Pak? Ya, karena selama ini orang-orang Yaman, imigran Yaman yang sudah menikmati hasil penipuan dengan mengaku sebagai cucu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana dengan pengakuannya sebagai cucu Rasul itu mereka mengeruk keuntungan yang sebesar-besarnya, mendapatkan upeti yang tak terbilang, mendapatkan kekayaan yang berlimpah ruah dari orang-orang yang selama ini ditipu dengan kedok agama. Apalagi mereka sudah sekian lama mendoktrin kepada umat Islam di Indonesia, siapa yang cinta kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka cintailah para Habib. Doktrin begitu banyak. Ada pula doktrin yang menyatakan siapa yang ingin hidup bahagia, maka bahagiakanlah para Habib. Siapa yang ingin hidup kaya, maka berikan kekayaan itu kepada para Habib. Siapa yang ingin mendapatkan istri yang cantik-cantik, maka berikan anak-anakmu yang cantik-cantik itu, saudara-saudaramu yang cantik-cantik itu, sahabat-sahabatmu yang cantik-cantik itu kepada para Habib. Apapun yang dikatakan oleh Habib, semuanya diberikan, semuanya dikasih,
tanpa imbalan, bahkan rela mati, rela berkorban demi kekonyolan membela para habib. Ketika dalam situasi yang begitu nikmat, situasi yang begitu indah dan mapan, tiba-tiba tanpa mendung, tanpa angin, hujan turun deras dan menghanyutkan para habib hingga keleleran, hingga terdampar, hingga terusir dari kelompok umat Islam yang selama ini ditipu dan sekarang sudah menjadi sadar. Ini adalah kerugian yang sangat besar bagi para habib karena terbongkar kedoknya. Karena itu mereka merasa sangat dirugikan oleh tesisnya Kiai Haji Imaduddin Osman Al-Bantani. Dan karena itu mereka melakukan serangan balik. Kalau Kiai Haji Imaduddin Osman Al-Bantani membongkar rahasia itu melalui penelitian, melalui kajian kitab, melalui sejarah perjalanan para habib, mereka tidak bisa menjawab dengan tulisan, tidak bisa menghadirkan sejarah kenyataan, tidak bisa menunjukkan bukti kalau mereka habib itu adalah turunan Rasulullah. Maka yang bisa dilakukan oleh mereka adalah memframing. Apa framingnya? Framingnya Kiai Haji Imaduddin Osman Al-Bantani dan kawan-kawannya telah mengadu domba antara umat Islam, mengadu domba kiai-kiai yang selama ini cinta kepada habib dengan para habib, mengadu domba umat Islam yang selama ini dibodohi, ikut habib tiba-tiba lepas dari habib. Itu framingnya. Fitnah ditebarkan seakan-akan Kiai Haji Imaduddin Osman ini menipu dan memfitnah umat Islam. Padahal sama sekali tidak pernah ada kata-kata kasar, tidak pernah ada kata-kata hujatan. Kenapa? Karena habib itu juga manusia. Jangankan manusia, binatang yang ada di Ragunan pun wajib dihormati dan dimuliakan. Maka kepada para muhibbin saya ingatkan, janganlah memframing, menuduh kita ini orang-orang yang benci kepada para habib, menuduh kita ini orang-orang yang menghujat para habib, menuduh kita ini orang-orang yang melecehkan habib. Tidak, habib itu adalah manusia, wajib hukumnya kita manusiakan. Kalau habib dan muhibbin merasa dirugikan karena tulisan atau tesisnya Kiai Haji Imaduddin Osman Al-Bantani, maka kalau Anda sebagai seorang muslim, jawablah tulisan dengan tulisan, jawablah gagasan dengan gagasan, jawablah narasi dengan narasi, jangan Anda belokkan. Anda tidak mampu menjawab, cuma jawabannya menyerang personal, menyerang kepribadian. Itu adalah cara-cara Yahudi. Anda tidak bisa menunjukkan nasabnya, turunannya sampai di mana. Kok tiba-tiba menyerang kita? Misalnya, Saifuddin itu anak siapa? Loh, saya tidak pernah ngaku-ngaku anak siapa-siapa. Kamu hujat sampai sehujat-hujatnya, sampai sehancur-hancurnya, saya tidak akan merugi, saya akan tidak pernah marah. Karena saya tidak pernah menggunakan nasab untuk mengubah nasib. Saya tidak pernah ngaku-ngaku sebagai cucu atau dzurriyyah Rasulullah SAW, walaupun umpamanya saya memang ada nasab sampai keturunan Rasulullah. Saya tidak pernah ngaku-ngaku keturunan Wali Songo, walaupun sangat mungkin saya keturunan Wali Songo. Saya tidak pernah ngaku-ngaku sebagai keturunan Kanjeng Sunan Kalijogo, tapi yang saya aku, saya ini adalah keturunan Sunan Jogokali. Nggak masalah. Tapi kalau Anda, habib-habib itu,
ngaku-ngaku cucu Rasulullah, dan itu Anda pakai untuk mencari kehidupan, maka kami punya hak untuk menanyakan mana buktinya. Oleh sebab itu kepada saudara-saudara saya, warga negara Republik Indonesia, khususnya umat Islam, ketika ada orang datang mengaku sebagai Habib keturunan Rasulullah, langsung tanyakan saja mana bukti tes DNA-nya. Itu saja. Tidak usah macam-macam. Mereka tetap kita hormati. Tapi mana tes DNA-nya hasilnya? Tanpa bisa membuktikan tes DNA, mau berkuar-kuar ngaku sebagai cucu Nabi, tidak pernah kita anggap dan tidak pernah kita aku. Nah, bagi para Habib dan Mukibbin yang merasa dirugikan oleh tesisnya Kiai Haji Imaduddin Otsman Al-Bantani, saya sarankan karena Anda merasa dirugikan, karena membuat framing dihina, dicaci, dijatuhkan harga dirinya, dijatuhkan marwahnya. Kan itu kan yang Anda sampaikan. Anda katanya difitnah, Anda katanya dibenci, Anda katanya disampaikan ujaran-ujaran kebencian. Bukti begitu banyak menurut pengakuan Anda bahwa bukti-bukti itu ke kepolisian, adukan kami, adukan Kiai Haji Imaduddin Otsman Al-Bantani telah melakukan pelecehan umpamanya, telah melakukan ujaran kebencian umpamanya, telah membuli umpamanya, telah memfitnah umpamanya. Kan menurut Anda, Habib dan Mukibbin sudah punya bukti banyak. Bawa itu ke pengadilan, bawa itu ke kepolisian, laporkan. Nah, itu jalan terbaik. Kami tidak perlu melaporkan Anda. Enggak penting. Enggak penting kami melaporkan Anda. Yang kami gugat adalah Anda itu jangan ngaku-ngaku sebagai cucu Rasulullah. Jangan gunakan pengakuan tipuan ngaku cucu Rasulullah itu untuk mengelabui umat Islam Indonesia. Saya tantang, ajukan yang Anda sampaikan, katanya difitnah, adanya ujaran kebencian, adanya mengadu domba, menebarkan fitnah, sebagainya itu, bawa ke pengadilan sebagai bukti Anda telah dirugikan. Anda merasa rugi, Anda punya hak untuk menuntut supaya Anda tidak rugi. Nah, itu caranya ke pengadilan. Jelas ya, Mukibbin? Semoga Anda sadar bahwa sesungguhnya kita adalah sesama anak bangsa, tidak pernah menyampaikan ujaran kebencian, kecuali Anda sendiri yang memframing demi mempertahankan muka gedek rai tembok, supaya Anda tidak terlalu dalam malunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.